Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM C01222126, kelas manajemen D angkatan 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen UKM untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah manajemen UKM. Nah, langsung saja konsep dan peranan UKM. Nah, konsep UKM. UKM atau usaha kecil dan menengah didefinisikan sebagai usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja atau omset yang terbatas. Nah, di Indonesia UKM memiliki kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu usaha yang memiliki omset tahunan di bawah batas tertentu dan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Nah, biasanya UKM memiliki karakteristik sebagai usaha yang mandiri, beroperasi dalam skala kecil hingga menengah, serta memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan besar. Nah, selanjutnya peranan UKM di Indonesia. Nah, UKM di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor UKM di Indonesia menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di sektor non-pertanian. Selain itu, UKM juga berperan dalam menciptakan inovasi produk, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta mengurangi kesenjangan sosial antara daerah maju dan daerah tertinggal. Nah, lalu kinerja UKM. Kinerja UKM mengacu pada sejauh mana UKM mampu mencapai tujuan-tujuan bisnisnya, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Kinerja ini menjadi indikator penting untuk menilai keberlangsungan, pertumbuhan, dan daya saing suatu UKM dalam pasar lokal maupun global. Nah, selanjutnya kinerja UKM. Nah, kinerja UKM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal seperti manajemen yang baik, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan inovasi berperan besar dalam menentukan kesuksesan UKM. Nah, sedangkan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, akses terhadap pasar, serta kondisi ekonomi makro juga mempengaruhi kinerja UKM. Nah, meskipun UKM berkontribusi besar terhadap perekonomian, namun mereka seringkali mengalami kendala seperti kurangnya akses pembiayaan, keterbatasan teknologi, dan ketergantungan terhadap pasar lokal. Nah, selanjutnya beberapa kekuatan yang dimiliki oleh UKM di Indonesia, antara lain yang pertama, fleksibel dan cepat beradaptasi. Nah, UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kecepatan dalam merespon perubahan pasar atau tren baru. Mereka dapat dengan cepat berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar. Nah, yang kedua, dekat dengan pelanggan. Nah, UKM seringkali memiliki kebutuhan yang memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, yang memungkinkan mereka untuk memahami dengan lebih baik kebutuhan dan preferensi pelanggan. Nah, yang ketiga, biaya operasional yang lebih rendah. Nah, struktur biaya yang lebih sederhana dan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan besar memungkinkan UKM untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Nah, yang keempat, inovasi. Nah, banyak UKM yang berhasil mengembangkan produk dan layanan unik dan dapat memenuhi kebutuhan pasar tertentu dengan lebih baik. Nah, kelemahan UKM. Nah, UKM juga menghadapi beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, sulit akses pembiayaan. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi UKM adalah kesulitan dalam mendapatkan modal atau pembiayaan. Hal ini dikarenakan minimnya dan kekurangan dalam hal laporan keuangan yang transparan. Nah, yang kedua, SDM terbatas atau keterbatasan sumber daya manusia. Nah, UKM seringkali kekurangan tenaga kerja yang terlatih dan profesional yang dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha. Nah, yang ketiga, minim teknologi. Nah, banyak UKM yang memiliki
yang belum memanfaatkan teknologi secara maksimal, sehingga operasional mereka menjadi kurang efisien dan sulit untuk berkembang. Nah, ya, kelemahan UKM yang keempat yaitu skala usaha kecil. Nah, dengan UKM sering kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan besar dalam hal produksi massal, distribusi, dan pemasaran. Adapun pentingnya riset penelitian pelanggan untuk mengatasi kelemahan ini. UKM untuk melakukan penelitian pelanggan yang cermat, penelitian pelanggan atau riset pasar sangat penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi pasar. Dengan mengetahui apa yang diinginkan konsumen, UKM dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, memperbaiki produk atau layanan yang ada, serta menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, penelitian ini juga membantu dalam segmentasi pasar yang lebih cepat dan memungkinkan UKM untuk bersaing lebih efektif dengan perusahaan besar. Nah, selanjutnya tujuan dan fokus pemasaran. Nah, adapun tujuannya yaitu meningkatkan penjualan dan brand awareness. Nah, meningkatkan penjualan yaitu dengan strategi pemasaran yang tepat, UKM dapat meningkatkan penjualan produk atau layanan mereka. Nah, memperkenalkan merek atau brand awareness artinya pemasaran juga berfungsi untuk memperkenalkan merek UKM kepada pasar yang lebih luas. Nah, selanjutnya menjaga loyalitas pelanggan. Nah, mempertahankan pelanggan atau yaitu pemasaran yang baik juga berfokus pada upaya dalam menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Nah, terakhir fokus pada segmentasi, positioning, dan strategi 4P. Artinya, untuk mencapai tujuan pemasaran, UKM perlu fokus pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar yang baik memungkinkan UKM untuk lebih mudah memahami siapa konsumen mereka dan bagaimana cara menjangkau mereka secara efektif. Nah, posisi pasar atau positioning yaitu UKM harus menentukan bagaimana produk mereka akan diposisikan di pasar, apakah sebagai produk premium, nilai terbaik, atau solusi ekonomis. Nah, lalu strategi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion, yaitu UKM harus menyusun strategi pemasaran yang terdiri dari produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, harga yang kompetitif, tempat distribusi yang tepat, dan promosi yang menarik. Nah, selanjutnya pengembangan produk. Nah, perencanaan pengembangan produk sangat penting untuk memastikan produk atau jasa yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan pasar dan memiliki daya saing. Nah, beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan produk adalah, yaitu yang pertama, identifikasi peluang pasar, yaitu melakukan riset pasar untuk menemukan celah atau peluang yang belum digarap dengan baik oleh pesaing. Nah, yang kedua, rancang konsep dan uji coba. Nah, berdasarkan temuan riset, UKM harus merancang produk atau layanan yang akan dikembangkan. Nah, proses ini memerlukan kreativitas dan inovasi agar produk tersebut menarik bagi pasar. Nah, sebelum meluncurkan produk secara luas, penting untuk menguji produk dengan audiens terbatas untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan produk diterima di pasar. Nah, yang ketiga, luncurkan dan evaluasi terus-menerus. Nah, setelah produk diuji dan disempurnakan, peluncuran produk dilakukan dengan strategi pemasaran yang efektif. Setelah peluncuran, evaluasi secara rutin perlu dilakukan untuk mengetahui apakah produk memenuhi harapan konsumen dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Nah, selanjutnya penetapan harga produk. Nah, penetapan harga yang tepat sangat penting dalam strategi pemasaran UKM.
Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kualitas produk dan daya beli konsumen. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga adalah yaitu yang pertama berdasarkan biaya produksi, kedua bandingkan harga pesaing, yang ketiga sesuaikan dengan data beli, dan terakhir tambahkan nilai unggul. Nah, berdasarkan biaya produksi, yaitu harga produk harus mencakup biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Nah, yang kedua harga pesaing, yaitu UKM harus menganalisis harga produk pesaing yang serupa di pasar untuk menentukan harga yang kompetitif. Nah, yang ketiga, daya beli konsumen, yaitu harga harus disesuaikan dengan daya beli konsumen di pasar sasaran agar produk bisa diterima oleh banyak orang. Nah, yang keempat, keunggulan atau nilai tambah. Nah, jika produk memiliki keunggulan atau fitur unik yang membedakannya dari produk pesaing, maka harga dapat lebih tinggi. Nah, terakhir, pemilihan lokasi usaha. Nah, lokasi adalah faktor krusial dalam menentukan keberhasilan UKM. Nah, lokasi yang strategis akan mempermudah akses pelanggan dan meningkatkan visibilitas produk atau layanan yang ditawarkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi UKM. Adalah yang pertama, dekat dengan pasar, akses transportasi baik, biaya sesuai anggaran, serta lingkungan yang mendukung. Nah, dekat dengan target pasar, yaitu lokasi usaha harus mudah diakses oleh pasar sasaran untuk mempermudah konsumen dalam membeli produk atau menggunakan jasa kita. Yang kedua, akses transportasi, yaitu kemudahan transportasi akan mempercepat distribusi produk dan mempermudah konsumen untuk mengunjungi usaha. Yang ketiga, biaya sesuai anggaran. Nah, UKM perlu mempertimbangkan biaya sewa atau pembelian lokasi yang sesuai dengan anggaran dan potensi keunggulan yang dapat diperoleh. Nah, yang terakhir, lingkungan yang mendukung. Nah, memilih lokasi yang mendukung usaha seperti di sekitaran area komersial atau produk atau pusat perbelanjaan dapat meningkatkan daya tarik usaha dan mendatangkan lebih banyak pelanggan. Nah, sebelumnya izinkan saya sedikit menyimpulkan mengenai materi ini. Nah, UKM memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola usaha mereka. Pemasaran yang efektif, pengembangan produk yang tepat, penetapan harga yang sesuai, dan pemilihan lokasi yang strategis adalah beberapa faktor kunci yang dapat membantu UKM berkembang dan bersaing di pasar global. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep ini, UKM dapat memanfaatkan potensi mereka secara maksimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Nah, demikian pemaparan materi dari saya untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Manajemen UKM. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.